الذي بنعمة الإيمان ونصلي ونسلم خير الأنام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين وقال أيضا الحق من ربك فلا تكونن من الممترين صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, setelah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmat yang Beliau berikan kepada kita, kemudian kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan menyampaikan wasiat khutbah pada kesempatan kali ini yang berjudul cara mengetahui sebuah kebenaran. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, antara yang hak dengan yang batil, antara yang benar dengan yang salah, terkadang kita sulit untuk membedakannya. Mungkin terkadang samar di hadapan kita yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Maka dari itu perlu kita mengetahui beberapa trik atau metode untuk mengetahui sebuah kebenaran yang hakiki tersebut. Salah satunya sahabat Nabi Muhammad SAW, Ali bin Abi Thalib, pernah berpesan mengatakan, kata Ali, la ta'riful haqqa birrijal. Kata Ali radhiyallahu anhu, janganlah kalian melihat kebenaran itu dari individu-individu atau perseorangan, tapi yang ariful haqqa, kenalilah oleh kamu apa kebenaran itu sendiri. Ta'riful ahlahu, maka kalian akan mengenal, akan tahu siapa yang benar-benar memegang sebuah kebenaran dan siapa yang benar-benar memegang sebuah kebatilan. Kata Ali, sahabat Rasulullah yang mulia. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimahumullah, dari sini kita bisa melihat bahwa melihat sebuah kebenaran tidak diidentikan dengan seseorang. Mungkin selama ini kita berpatokan melihat sebuah kebenaran tersebut dari identitas seorang tersebut. Sebagai contoh, sebuah kebenaran akan diterima itu ketika orang yang menyampaikan kebenaran tersebut di atas kita status sosialnya atau status keadaan bermasyarakatnya. Contoh saja dari segi umur, contoh orang yang lebih tua umurnya akan sulit menerima nasihat daripada orang yang lebih muda umurnya. Seorang yang berumur 20 tahun menasihati orang yang berumur 30 tahun itu tidak akan diterima, bahkan sulit untuk diterima. Orang yang berumur 30 tahun memberi nasihat, memberi pelajaran kepada orang yang berumur 40-50 tahun itu akan sulit diterima, karena biasanya yang tua ini merasa lebih benar. Itu yang terjadi. Kemudian dari segi status sosial, seperti kalau orang miskin menasihati orang kaya, ini juga sulit untuk diterima kebenarannya. Padahal walaupun yang disampaikan itu benar, tapi untuk menerima sebuah kebenaran dari status sosial yang lebih rendah daripada kita, masalah kasta, masalah sosial, ini akan sulit untuk menerima kebenaran kalau orang yang menyampaikan kebenaran itu di bawah statusnya daripada kita. Padahal kata Ali, kita tidak boleh melihat siapa yang menyampaikannya,
yang disampaikannya. Apakah kalimat itu benar ataupun salah? Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam melihat sebuah kebenaran kita harus teliti. Terkadang kaum muslimin kebanyakan kita melihat sebuah kebenaran tersebut dari banyaknya orang atau mayoritas orang yang mengikuti. Ini juga tidak menjamin sebuah kebenaran yang hakiki, karena banyaknya orang belum tentu benar. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 116. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan jika seandainya kalian semua mengikuti kebanyakan manusia di permukaan bumi ini, yudilluka an sabilillah, niscaya mereka semua akan membawa kalian kepada kesesatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh jemaah kaum muslimin sidang Jumat rahimahumullah, mungkin kalau kita di Indonesia mayoritas Islam, kebanyakan penganut agama Islam mayoritas lebih dari 80%. Jadi kita tidak heran kalau banyak beribadah di tempat yang semestinya kita tidak malu, tidak risih, bahkan lebih percaya diri. Tapi kita lihat di berbagai negara yang Islamnya minoritas, seperti negara-negara Eropa, Amerika, itu Islam, bahkan di negara-negara tersebut ada Islamnya yang sekitar 1% lebih, cuma segelintir kecil pengaruh umat Islam di sana. Kemudian apakah umat Islam ketika berada di negara tersebut, mayoritas kafir tersebut, beranggapan agama yang dianggap paling banyak di sana yang paling benar? Tentu tidak. Tetap kita sebagai umat Islam, prinsip kita Al-Quran wa Sunnah Rasulullah SAW, itulah yang paling benar dan yang paling hak di dunia ini, sekalipun kita berada di tempat yang minoritas. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, itu beberapa metode dari kita melihat sebuah kebenaran. Kita harus melihat fakta yang sesungguhnya. Jadi tidak mesti yang banyak itu yang benar, dan tidak mesti pula yang sedikit itu yang harus salah. Jadi yang perlu kita ketahui adalah kita perlu melihat dengan jernih. Pertama, kita perlu melihat dengan jernih, dengan seksama, apakah sebuah kalimat yang disampaikan itu, sebuah kebijakan itu benar atau salah. Kita harus meneliti. Salah satu langkah yang harus kita lakukan untuk mencari sebuah kebenaran dalam hidup dan kehidupan ini kaum muslimin dan Jumat rahimahumullah, yaitu kita melakukan yang disebut dengan istilah agamanya ijtihad. Apa itu ijtihad? Berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan sebuah kebenaran tersebut. Sebagai salah satu contoh, sekarang kita masih dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Sejak peringatan Maulid Nabi ini diadakan sampai hari kiamat, perdebatan tentang bolehnya atau tidaknya Maulid itu tidak akan pernah berhenti sampai hari kiamat. Nah, tugas kita sebagai kaum muslimin, kita tidak boleh mengikut kepada satu saja, mengikut kepada yang merayakan saja atau mengikut kepada yang tidak merayakan saja. Kita harus berijtihad semaksimal mungkin, berusaha semaksimal mungkin mencari mana yang paling benar menurut kita. Bagaimana cara berijtihad? Yang pertama, kita talabul ilmi. Makanya kaum muslimin, Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan pentingnya pendidikan, pentingnya menuntut ilmu, terutama ilmu agama, apalagi ilmu dunia. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap kaum muslimin dan muslimat. Untuk menentukan satu perkara tentang perdebatan Maulid Nabi ini, banyak yang mengatakan boleh dan tidak sedikit pula yang mengatakan tidak boleh. Nah, kita sebagai kaum muslimin tidak bisa mengikut saja tanpa ada ilmu. Sekarang mungkin kita bisa banyak bertanya, media yang disediakan, kita banyak bertanya kepada ahli-ahli ilmu, kepada ustaz, kepada buya, mana kira-kira yang terbaik menurut keyakinan kita. Kalau kita telah melakukan pertanyaan, kemudian kita belum yakin juga, kita baca buku. Kan banyak buku-buku yang beredar. Kira-kira di mana keyakinan kita tetap dalam masalah satu perkara
tersebut. Itu yang dinamakan ijtihad. Jadi tidak langsung ketika ada satu fatwa kita langsung mengikut saja, tidak, tapi kita sudah ijtihad, berusaha untuk mencari sebuah fakta di balik sebuah kebenaran peristiwa tersebut. Itulah tugas kita, bagaimana kita menentukan sebuah kebenaran yang kita yakini kemudian untuk kita amalkan. Sebab kalau kita mengikuti saja tanpa ilmu, ini juga akan berbahaya bagi kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun." Surat Al-Isra ayat 36. Jangan kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak ada ilmunya tentang hal tersebut. Jadi apapun itu, baik buruknya, benar atau salahnya, kita sebagai kaum muslimin untuk berijtihad, berusaha meyakinkan hati kita sebelum kita melaksanakan sesuatu yang akan kita amalkan. Maka setelah kita yakin, kita lakukan tanya-tanya kepada banyak orang, membaca buku. Kemudian kita masih belum yakin dengan apa yang akan kita lakukan, maka langkah terakhir kita lakukan yang namanya istighfar. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah apa yang diberi petunjuk oleh Allah, seharusnya yang akan kita lakukan. Apakah benar ini ya Allah, apakah salah ini ya Allah, beri hamba petunjuk. Baru kita bisa menetapkan satu keputusan dan kita tidak terpengaruh dengan perdebatan orang banyak. Jadi kalau kita telah mantap hati kita dengan satu keputusan amal ibadah yang kita lakukan, maka apapun kata buya, kata ustaz, siapapun yang berbicara, kita tidak akan terpengaruh karena keyakinan kita telah datang daripada Allah Subhanahu wa taala, hasil ijtihad dan usaha kita yang maksimal. Fa'tabiru bidzalika ya rasul la'allakum turhamun.